Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan akad Qard. Baik, yang pertama ialah pengertian. Pengertian Qard yang akan disampaikan oleh Mbak Vina. Silakan Mbak Vina. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian qard. Qard secara etimologi berarti al-qad'u, yaitu potongan atau bagian. Maksudnya, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Qard secara terminologi adalah memberikan sejumlah harta kepada orang lain yang akan memanfaatkan dan mengembalikan harta itu di kemudian hari. Pengertian qard menurut ulama Hanafiyah yaitu aqdun maksusun yuraddu ala daf'i malin mitlihi li akhara liyarudda mitlahu, yang artinya akad tertentu dengan membayarkan harta mitli kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya. Sedangkan menurut Fatwa DSN nomor 19 tahun 2001 tentang qard, perjanjian qard adalah suatu perjanjian pinjaman. Dalam pinjaman qard, sebagai pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada muqtarid dengan ketentuan peminjam akan mengembalikan harta pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Jadi, pengertian qard adalah penyerahan harta yang berbentuk uang kepada orang lain. Sama. Sekian dari saya. Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Vina. Selanjutnya ialah dasar-dasar hukum qard. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Nah, maksud dari ayat ini ialah bentuk pinjaman kepada Allah, salah satunya ialah meminjamkan kepada orang lain dan tidak mengharapkan keuntungan. Betul-betul niatnya untuk menolong, biarkan Allah yang membalasnya. Kemudian dalam hadis Nabi, diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat pada waktu malam Isra, pada pintu surga tertulis, sodakoh dibalas 10 kali lipat dan qard 18 kali lipat. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena meminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa qard lebih utama daripada sedekah karena dalam qard seseorang tidak akan meminjam kecuali dia benar-benar membutuhkan. Kemudian ada ijma. Para ulama telah menyepakati. Oke, maaf. Yang ketiga ada ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Kemudian kaidah fikih. Adapun dasar hukum qard dalam kaidah fikih muamalah ialah al-aslu fil muamalati al-ibahatu illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha, yang artinya hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian rukun dan macam-macam qard yang akan disampaikan oleh Mbak Lulu. Monggo Mbak Lulu.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun qorad dan syarat qorad. Rukun qorad yaitu ada 3, dengan ketentuan syarat di masing-masing rukun tersebut. Yang pertama yaitu akid. Akid yaitu orang-orang yang terikat dalam proses kegiatan qorad tersebut. Atau bisa disebut juga dengan mukrid dan muktarid. Nah, mukrid itu adalah pemberi hutang. Menurut para ulama, pemberi hutang memiliki syarat-syarat tertentu, yakni pemberi hutang itu harus ahli tabarruk, yakni merdeka, baligh, berakal, serta sehat dan pandai, atau disebut juga dengan rosyid, mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Pemberi hutang juga harus secara sukarela memberikan hutang, tidak ada paksaan dari pihak manapun kecuali dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu muktarid, yakni penerima hutang. Tidak jauh beda syaratnya dengan pemberi hutang. Muktarid juga harus baligh, berakal, dan termasuk orang yang sudah bisa mengatur perekonomiannya sendiri. Yang kedua yaitu qorad. Yang dimaksud qorad di sini yakni barang dipinjamkan atau bisa disebut juga dengan harta benda yang akan dipinjamkan. Nah, sesuatu yang akan dipinjamkan tentunya harus memiliki manfaat bagi yang meminjam, dan barang yang dipinjamkan itu harusnya sesuatu yang sah dalam akad pemesanan atau disebut juga dengan akad salam. Jadi maksudnya yang barangnya itu yang bisa disifati. Dan sebelumnya juga sudah ada kriteria tertentu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Ini penting karena agar suatu saat nanti tidak ada kerugian dari kedua belah pihak. Seperti itu. Dan barang dipinjamkan harus pula sesuatu yang sudah diketahui kadarnya atau ukurannya, sehingga bisa dibayar sesuai dengan takarannya. Apabila contohnya seseorang meminjamkan makanan yang tidak diketahui takarannya, nah itu tidak boleh karena qorad menuntut barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, maka tidak mungkin untuk melunasinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu silghat al-aqd. Nah, kita juga menyebutnya dengan ijab qabul. Seperti halnya dengan jual beli, ijab qabul itu penting dalam qorad karena proses ungkapan serah terima ini harus jelas dan sesuai dengan apa adanya, agar di kemudian hari tidak ada yang merasa dirugikan dari pihak pemberi hutang maupun yang menerima hutang. Seperti itu. Selanjutnya yakni macam-macam qorad. Macam-macam qorad ini dibagi menjadi 3 komponen, yakni dilihat dari segi pemberi hutang, dari segi lemahnya atau kuatnya suatu bukti, dan waktu pelunasannya. Nah, 3 komponen tersebut yakni qorad yang pertama yaitu qorad yang dilihat dari pemberi hutangnya. Ada hutang yang wajib dibayar dan ada juga hutang yang bisa digantikan dengan jaminan. Yang pertama yakni hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hak-hak yang wajib dibayarkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena perintah Allah kepada orang-orang yang tertentu yang berhak menerimanya. Yang kedua yaitu hutang kepada manusia yang wajib dibayarkan. Namun jika hutang tersebut sebelumnya terkait dengan suatu jaminan, jika ketika membayar seorang yang menerima hutangnya itu tidak bisa membayar, maka bisa diganti hak-hak penerima hutang dengan jaminan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu qorad yang dilihat dari segi kuat atau lemahnya bukti. Kebenaran tersebut dapat dibedakan atas yang pertama itu hutang piutang yang dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis. Ya, sebelumnya itu sudah ada surat keterangan bahwa hutang tersebut itu nyata. Dan juga hutang piutang yang diakui oleh pihak yang berhutang ketika ia sedang sehat maupun sedang sakit. Atau yang diakui oleh penerima hutang ketika dia sakit dan setelah mengakuinya dia meninggal, dan ketika pengakuan yang dia buat sebelum dia menerima hukuman di sini maksudnya hukuman mati itu. Selanjutnya yaitu qorad yang dilihat dari segi waktu pelunasannya. Hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo itu maka wajib harus segera dibayar oleh penerima hutang, dan ada juga hutang piutang yang belum jatuh tempo sehingga tidak harus dibayar dengan segera oleh penerima hutang. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya permasalahan korot yang akan disampaikan oleh Mbak Kika. Monggo Mbak Kika. Baik, setelah dipaparkan apa itu chord, macam-macam chord maupun syarat-syarat dan yang lainnya, kita masuk ke pembahasan permasalahan yang ada di dunia nyata, seperti bagaimana hukum bunga bank yang diterima melalui deposito. Kita semua tahu salah satu muamalah yang dibenarkan dalam Islam adalah qard yang terdiri dari dua belah pihak. Yang pertama adalah pemilik modal yang biasanya disebut komandit, dan yang kedua adalah pengelola amil atau biasa disebut persero aktif. Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada amil dengan ijab untuk diperdagangkan dengan perjanjian keuntungan 50-50 atau 50-50 atau dengan jumlah lain sesuai dengan yang disepakati. Hal ini jika kedua belah pihak mendapatkan keuntungan atau usahanya berjalan sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan, maka di sini ada yang namanya keuntungan dari qard. Akan tetapi jika dalam usahanya mengalami kerugian, dalam artian usahanya bangkrut atau mengalami kerugian, maka di sini juga ada dua orang yang mengalami kerugian, bukan hanya si persero aktif, akan tetapi si pemodal juga mengalami kerugian. Kenapa? Karena dalam akad qard, jika terjadi keuntungan, maka kedua belah pihak harus mendapatkan keuntungan. Apabila terjadi kerugian, maka dua belah pihak harus sama-sama rugi, di mana pemberi modal rugi harta dan si amil rugi tenaga. Tapi hal tersebut bukan dengan asas utang piutang atau tidak boleh ditagih sebagai utang. Misalkan ada seseorang yang memakai qard memberikan hartanya kepada si persero aktif, akan tetapi jika rugi uangnya ditagih. Itu namanya asasnya bukan lagi qard tapi utang piutang. Dan tidak boleh ditagih sebagai piutang. Maka qard yang seperti ini dalam artian si pemberi modal berani rugi dan berani tidak rugi, maka dibolehkan. Tapi jika dalam deposito, yang kita tahu deposito sekarang adalah ada seseorang yang menaruh uangnya di bank dalam bentuk investasi. Apakah begitu boleh? Atau bisakah disebut dengan qard? Maka status depositonya dilihat dulu. Apabila di dalam bank tersebut menerapkan prinsip syariah, menurut saya, apabila bank tersebut tidak mengambil keuntungan secara sepihak atau bank tersebut berani rugi untuk memberikan pinjaman kepada orang lain, maka hal tersebut dibenarkan. Akan tetapi jika status deposito itu tidak sesuai esensi dari Al-Qard, misalkan ada seseorang yang menaruh uang di bank, dan orang lain kan jelas dari pihak bank yang menentukan bagaimana berjalannya uang tersebut. Dari pihak bank memberikan deposito sebagai investor, akan tetapi bank tersebut memberikan dengan asas harus dikembalikan uangnya, tetapi jika kamu untung, maka untungnya harus dibagi dengan bank tersebut. Nah, ini yang tidak dibenarkan karena si bank tersebut tidak berani mengambil kerugian yang disebabkan oleh amil tersebut. Atau biasa disebut dengan riba al-qard, di mana seseorang yang memberikan pinjaman, seseorang tersebut memberikan pinjaman yang diatasnamakan al-qard,
Tapi orang yang memberikan pinjaman tersebut tidak berani rugi atau tetap menagih meskipun si amil mengalami kerugian. Nah, itu yang diharamkan. Karena ada yang mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang membawa kepada manfaat bagi bagi yang meminjami maka ialah itu bisa disebut riba. Terima kasih. Baik, oke, dapat disimpulkan ya kalau misalnya kita ingin mendapat keuntungan, maka jangan pakai akad qard, tapi pakai akad yang lain kayak syirka, murabahah, dan mudharabah dan yang lain-lain. Oke, baik, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.